Shalom, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Liturgi ibadah Minggu hari ini dapat diunduh atau didownload melalui link yang tercantum di deskripsi video ibadah ini. Ibadah Minggu hari ini dilayani pemberitaan firman Bapak Pendeta Edi Liverda MSI Theo, liturgos Ibu Pendeta Pastria Ekatara STH, pembacaan Alkitab dan pembacaan warta jemaat oleh saya sendiri, Diakon Christine Ekana, pemusik oleh Saudari Alfrinda Clara Nihin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk hadir dalam ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Ibu Lincin Garang dan Ibu Leli Hatundang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Link ibadah akan dikirimkan melalui WhatsApp group atau personal chat. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada minggu ini, kami atas nama majelis mengucapkan selamat berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian yang dikasih di dalam Tuhan, dimanapun berada. Apa kabar? Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kalaupun pada saat ini ada di antara jemaat sekalian yang sedang dalam kondisi sakit, kiranya dapat dipulihkan oleh berkat dan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita hari ini mengajak kita untuk berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Mari jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 55, Hai Puji Namanya. Puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya jenis bijian. Hai puji namanya buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya ikan di laut, dan puji namanya
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kasih Tuhan begitu besar, tak terhingga dan ajaib. Ibu Bapak, saudara sekalian, mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengaku dosa kita. Kita angkat pujian yang berjudul Kasih Tuhan Kelembut NKB 73. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita dan mengucap syukur di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala hal yang boleh kami terima daripada Tuhan, atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam keberadaan kami sebagai manusia, kami menyadari bahwa seringkali kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan melawat kami, Tuhan menolong kami, Tuhan mengampuni kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah, bahkan hidup kami diubahkan oleh kasih Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, di dalam melakukan segala hal yang kami kerjakan di dunia ini. Biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan, atas kasih sayang yang kami rasakan dari keluarga, dari teman, dari semua orang yang ada di sekeliling kami.
Ajarkanlah kami juga mengasihi mereka. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali beribadah di ibadah minggu ini. Biarlah kami dapat menghayati ibadah ini. Terlebih-lebih ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu senantiasa bertumbuh di dalam kehidupan kami, bahkan hidup kami berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 11 ayat yang pertama hingga ke-15. 2 Samuel 11 ayat yang pertama hingga ke-15 dengan perikop Daud dan Batsheba. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang datang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, jika tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya di dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikian pembacaan firman kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, yaitu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21,
dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan karena kami boleh bertemu kembali hari ini walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Mohon pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan agar firman ini boleh menjadi pegangan, menjadi suri dan pelita bagi hidup kami. Tuhan kiranya memakai kami semua menjadi alat di tangan Tuhan yang berkenan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu, menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pertama-tama kita bersyukur karena kita boleh berjumpa pada hari ini di tempat, walaupun masih di tempat kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan segera kita renungkan bersama adalah terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 ini. Yang telah saya bacakan tadi, yaitu Yesus berjalan di atas air. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap kita pasti punya pengalaman masing-masing dalam kehidupan ini. Entah itu pengalaman pribadi, entah itu pengalaman keluarga, ataupun pengalaman dalam komunitas kita. Dalam setiap pengalaman itu ada yang menakutkan, ada yang menggembirakan, dan ada yang mencemaskan, dan lain-lain. Itulah setiap pengalaman dalam kehidupan kita. Pengalaman itu harus dilihat sebagai pengalaman bersama Tuhan. Oleh sebab itu, apabila kita mampu melihat pengalaman hidup kita, sesederhana apapun pengalaman itu, dan dilihat sebagai pengalaman bersama Tuhan, maka kita akan mampu melihat mujizat Allah itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi setiap pengalaman itu tidak harus spektakuler, tidak harus yang luar biasa. Pengalaman keseharian pun apabila kita mampu melihatnya sebagai perjumpaan kita dengan Allah, sesungguhnya itulah mujizat Allah yang terjadi dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, para murid banyak pengalaman perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Dalam teks kita, misalnya dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 misalnya, itu memperlihatkan bagaimana Yesus dalam pengalaman bersama dengan para murid, yaitu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sungguh luar biasa. Namun di dalam teks kita saat ini, setelah mereka
berjumpa dengan Yesus dan menyaksikan sendiri mampu memberikan makan 5.000 orang. Mereka lalu menghadapi tantangan baru dalam kehidupan mereka. Teks kita memperlihatkan apa yang terjadi, yaitu pada ayat yang ke-16, Yohanes menggambarkan bahwa para murid berhadapan dengan malam yang gelap. Dan malam yang gelap itu tidak terjadi di rumah, tetapi terjadi di tengah danau. Malam yang gelap, lalu laut bergelora, tentu menambah kecemasan, kepanikan dalam pengalaman para murid ini. Bayangkan malam gelap, lalu laut bergelora. Dan setelah itu, akhirnya mereka dalam ketakutan. Dalam ketakutan dan kepanikan itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Yesus yang bersama-sama dengan mereka pun mereka lihat seperti hantu. Kita bisa bayangkan hari-hari bersama mereka, mujizat dilakukan oleh Yesus. Tetapi ketika Yesus menjumpai mereka di tengah laut yang bergelora dan malam yang gelap, diselimuti oleh ketakutan itu, Yesus pun tidak mereka kenal. Cuma Tuhan, inilah bayangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi sulit dalam hidup ini. Cuma Tuhan, di tengah ketakutan itu, Yesus datang memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Dan itu yang Ia katakan sendiri selanjutnya, aku ini jangan takut. Cuma Tuhan, pernyataan jangan takut ini memberikan pengharapan kepada para murid ini. Di mana pada akhirnya pengharapan itulah yang membuat mereka pada akhirnya mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita refleksikan teks ini dalam kehidupan kebersamaan kita, dalam kehidupan pribadi kita, ataupun dalam pergumulan kita masing-masing. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengolah pengalaman perjumpaan kita dengan Tuhan? Yaitu dengan cara bagaimana melihat atau menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan semua kebaikan itu yang memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ada banyak kebaikan-kebaikan, ada banyak pengalaman-pengalaman yang seharusnya mampu para murid hitung, para murid kelola dalam perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus selama ini. Dan itu memperlihatkan bahwa sesungguhnya Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Oleh sebab itu dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu diucapkan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9, di mana ia melihat bahwa sesungguhnya kasih karunia Allah itu cukup dalam kehidupannya, sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Hari-hari
yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, mencemaskan, cukup menakutkan, menggelisahkan. Tetapi yakin dan percayalah bahwa sesungguhnya banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, dalam kondisi apapun kita, mungkin kita dalam keadaan sakit, mungkin kita sedang terpapar COVID-19 di rumah sakit, ataupun isolasi mandiri di rumah kita masing-masing. Hadapilah semuanya itu, bahwa Yesus datang untuk memberi pengharapan kepada kita, kepada Bapak Ibu dan kita semua. Dalam keadaan seperti itu, marilah kita menghitung kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kebaikan-kebaikan Tuhan itulah yang membuat kita mampu bertahan, mampu menghadapi badai. Dan dalam kebaikan Tuhan itulah ada pengalaman pribadi kita dalam perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, teruslah membangun kebersamaan yang kokoh. Kita berhadapan dengan badai yang sama. Oleh sebab itu, teruslah berada dalam perahu yang sama. Para murid menghadapi badai yang sama, dan para murid pun tetap berada pada perahu yang sama. Dan di dalam perahu yang sama itulah mereka mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan, yang berkata, "Aku ini, jangan takut." Itu memberi jaminan kepada kita agar kita tidak takut menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, agar kita tetap bertahan menghadapi cobaan dalam kehidupan kita, dan di dalamnya lah kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan pengasihannya. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua, dan Tuhan juga memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu. Amin. Ibu Bapak, saudara sekalian, ketika menghadapi badai kehidupan yang diibaratkan ketika kita berada di dalam perahu dan mengalami badai yang seram, kita percaya kita akan tetap tenang ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita dan menenangkan hati kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 123 dengan Yesus di dalam perahu. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus,
Kami bersyukur karena berkesempatan beribadah bersama di hari ini. Walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap dan terus melawat kami, menolong kami, mengasihi kami semua. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan suluh bagi hidup kami, di mana kami sekalipun berhadapan dengan banyak pengalaman hidup. Ada yang menyenangkan, membahagiakan, menakutkan, mencemaskan. Tapi mampulah kami melihat setiap pengalaman itu sebagai pengalaman perjumpaan kami dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sendiri berujar, jangan takut, aku ini. Itulah jaminan untuk kami ya Tuhan. Entah dalam situasi dan kondisi apapun kami ya Tuhan, kami terus berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa di saat pandemi COVID-19 ini, kami menjalani kehidupan yang tidak mudah. Dan hanya karena lawatan dan pertolongan Tuhan dalam kebersamaan, maka kami mampu menghadapi semuanya itu. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintah dan instansi lainnya, gugus tugas COVID-19 ke dalam tangan Tuhan. Kiranya diberikan kemampuan untuk mengatasi pandemi ini dengan baik. Ada banyak orang yang terlibat ya Tuhan di sana, seperti para dokter, perawat, tenaga laboratorium, para relawan. Kiranya Tuhan menyertai dan memakai mereka dalam tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Begitu juga dengan keluarga mereka yang menunggu di rumah. Kiranya diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan pemerintah yang telah menjalankan kebijakan vaksinasi secara nasional. Kiranya mencapai target dan sasaran, yang juga menjadi bagian upaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan masyarakat dan warga jemaat GKE bersama dengan gereja, jemaat yang lain, bersama juga dengan seluruh masyarakat diberikan hikmat agar mampu menjalani kehidupan dengan memberlakukan protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada warga jemaat-Mu yang saat ini terbaring sakit oleh paparan COVID-19. Baik itu mereka yang ada di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing isolasi mandiri. Kami serahkan mereka ya Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang menolong lewat obat-obatan, tangan medis dan perawatan yang diberikan. Kiranya mereka mendapatkan kesembuhan dan kepulihan itu ya Tuhan. Damai sejahtera melingkupi mereka dan mereka tidak takut karena hanya berpengharapan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, sepuh kami. Mereka adalah teladan dan panutan kami. Biarlah Tuhan terus mengasihi dan memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Dan biarlah cara hidup mereka, cara beriman mereka boleh kami tiru ya Tuhan, agar kami pun boleh menjalani kehidupan ini untuk selalu berserah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan para pemuda-pemudi kami ya Tuhan, di DKI Jakarta dan juga jemaat-jemaat yang lain. Biarlah
kami pertaruhkan masa depan mereka hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah cita-cita dan harapan mereka diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan para pemuda-pemudi GKI Jakarta yang telah banyak menolong dalam pelayanan. Tuhan kiranya memakai mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang masih dalam usia pertumbuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka lewat orang tua mereka masing-masing. Kiranya dianugerahkan roh hikmat akal budi agar mampu menjadi orang tua yang bijaksana, mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan. Dan bila saat ini juga mereka memulai proses belajar baru ya Tuhan, di semester ini kami serahkan ya Tuhan, proses belajar mengajar itu hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak kami semua. Tuhan Yesus, kami akan memasuki hari baru dalam hidup kami, mengakhiri minggu ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi yang kami tahu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga rencana pembangunan aula yang akan kami gunakan bersama untuk tempat pelayanannya Tuhan. Tuhan memberkati proses penggalangan dana, memberkati proses pembangunannya. Biarlah semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang selalu mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Persembahan dapat dikumpulkan secara mandiri ke jemaat masing-masing atau ke rekening jemaat GKE DKI Jakarta. Adapun nas pengantar persembahan untuk kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 54 ayat 8 dan 1 Tawarik 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang penuh rahmat, sumber segala berkat di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan pada kesempatan ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dan di dalam kehidupan kami telah diberkati oleh Tuhan. Sehingga pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Kami memberikannya dengan hati yang tulus ikhlas ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melihat hati kami. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah
persembahan yang kami berikan ini dapat dipergunakan secara bertanggung jawab untuk pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati apa yang masih ada pada kami, kiranya kami dapat bijaksana di dalam mengelolanya. Begitu juga kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pakailah hidup kami supaya menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah telah melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 147, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat sekalian, marilah kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama sebagai nyanyi pengutusan kita menyanyi. Nyanyikanlah Kidung Baru 199, Sudahkah yang terbaik Kuberikan. Sudahkah yang terbaik Kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih sudah beribadah bersama GKE DKI Jakarta. Dengan ini kami juga menghimbau kepada seluruh jemaat di tengah pandemi saat ini agar terus mematuhi protokol kesehatan dengan terus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan yang terpenting ialah selalu berdoa. Terus dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like dan komentar di kolom yang tersedia. Share link ibadah ini kepada kerabat dan keluarga agar semua bisa ikut beribadah bersama kita. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu